Pernahkah kalian bertanya-tanya tentang sejarah negara yang kaya akan budaya dan keindahan alam di pesisir Afrika Timur? Hari ini, kita akan memulai perjalanan menelusuri waktu untuk mengungkap kisah Mozambik, sebuah negara dengan masa lalu yang penuh warna, dari kerajaan kuno hingga tantangan modern yang dihadapinya. Mari kita mulai. Jauh sebelum penjelajah Eropa tiba, wilayah yang kini kita kenal sebagai Mozambik sudah menjadi pusat peradaban yang dinamis. Di sepanjang garis pantainya yang indah, berbagai kerajaan kuno berkembang pesat. Salah satu yang paling terkenal adalah Kerajaan Monomotapa, yang kekuasaannya membentang luas di pedalaman. Wilayah ini kaya akan emas dan gading, komoditas berharga yang menarik para pedagang dari berbagai penjuru dunia. Bayangkan saja, pelabuhan-pelabuhan seperti Sofala dan Pulau Mozambik menjadi titik temu yang sibuk, tempat bertukarnya barang, ide, dan budaya. Samudra Hindia bukan hanya jalur perdagangan, tapi juga pembentuk identitas. Selama berabad-abad, interaksi intensif dengan pedagang Arab, Persia, dan Swahili melahirkan budaya pesisir yang unik, dikenal sebagai budaya Swahili. Bahasa, arsitektur, kuliner, dan bahkan agama di sepanjang pantai Mozambik sangat dipengaruhi oleh perpaduan ini. Masjid-masjid kuno dan bangunan batu karang yang megah menjadi saksi bisu kejayaan masa lalu, menunjukkan betapa terbukanya masyarakat pesisir ini terhadap dunia luar. Perdagangan di Samudra Hindia menciptakan jaringan global yang menghubungkan Afrika dengan Timur Tengah, India, bahkan Tiongkok. Semua berubah pada akhir abad ke-15. Vasco da Gama, sang penjelajah Portugis, mendarat di pesisir Mozambik dalam perjalanannya menuju India. Kedatangan ini menandai awal dari era baru yang penuh gejolak. Awalnya, Portugis hanya mendirikan pos-pos perdagangan untuk mengontrol jalur rempah-rempah yang lukratif. Namun, seiring berjalannya waktu, ambisi mereka tumbuh. Mereka mulai menancapkan kekuasaan lebih dalam ke pedalaman, berusaha menguasai sumber daya alam yang melimpah, terutama emas. Persaingan dengan kerajaan lokal dan pedagang lain tak terhindarkan, memicu konflik berkepanjangan yang secara perlahan mengubah peta politik dan ekonomi di kawasan ini. Memasuki abad ke-19 dan ke-20, cengkeraman kolonial Portugis semakin kuat. Mozambik secara resmi menjadi koloni Portugal, dan eksploitasi sumber daya alam serta tenaga kerja manusia mencapai puncaknya. Sistem Brazos, yaitu perkebunan besar yang dikelola oleh pemukim Portugis, menjadi tulang punggung ekonomi kolonial. Rakyat Mozambik dipaksa bekerja di perkebunan dan tambang dalam kondisi yang sangat berat. Kebijakan asimilasi juga diterapkan, di mana sebagian kecil penduduk lokal yang memenuhi syarat tertentu bisa mendapatkan status setara dengan warga Portugis, namun mayoritas besar tetap terpinggirkan. Penindasan dan ketidakadilan ini menabur benih-benih perlawanan yang akan tumbuh menjadi gerakan kemerdekaan yang kuat. Setelah Perang Dunia Kedua, angin perubahan mulai berhembus di seluruh benua Afrika. Semangat nasionalisme berkobar di hati rakyat Mozambik. Pada tahun 1962, berbagai kelompok nasionalis bersatu di bawah satu payung, membentuk Frelimo atau Front Pembebasan Mozambik. Dipimpin oleh tokoh-tokoh karismatik seperti Eduardo Mondlane, Frelimo memulai perjuangan bersenjata melawan penjajah Portugis pada tahun ke-1964. Perang kemerdekaan Mozambik berlangsung selama 1 dekade, sebuah perjuangan panjang dan melelahkan yang memakan banyak korban. Akhirnya, setelah revolusi anyelir di Portugal yang menggulingkan rezim diktator, jalan menuju kemerdekaan pun terbuka. Pada tanggal 25 Juni tahun 1975, Mozambik secara resmi memproklamasikan kemerdekaannya, disambut dengan sukacita oleh seluruh rakyatnya. Namun, kemerdekaan bukanlah akhir dari tantangan. Hanya 2 tahun setelah merdeka, Mozambik terjerumus ke dalam perang saudara yang menghancurkan. Konflik antara pemerintah Frelimo yang berhaluan Marxis-Leninis dan kelompok pemberontak Renamo yang didukung oleh negara tetangga, berlangsung selama 16 tahun. Perang ini melumpuhkan ekonomi, menghancurkan infrastruktur, dan menyebabkan penderitaan yang luar biasa bagi jutaan warga sipil. Sekolah, rumah sakit, dan jalan-jalan hancur lebur. Banyak orang kehilangan tempat tinggal dan terpaksa mengungsi. Ini adalah babak kelam dalam sejarah Mozambik, sebuah pengingat betapa sulitnya membangun sebuah bangsa di tengah pertarungan ideologi global saat itu. Pada tahun 1992, sebuah perjanjian damai bersejarah akhirnya ditandatangani di Roma, mengakhiri perang saudara yang berkepanjangan. Sejak saat itu, Mozambik memulai babak baru dalam perjalanannya, membangun kembali negeri dari puing-puing konflik. Proses ini tidak mudah. Negara ini harus menghadapi tantangan besar seperti kemiskinan yang meluas, tingkat pendidikan yang rendah, dan infrastruktur yang belum pulih sepenuhnya. Namun, semangat rakyat Mozambik tidak pernah padam. Perlahan tapi pasti, ekonomi mulai bangkit, didorong oleh sektor pertanian, pariwisata, dan penemuan cadangan gas alam yang sangat besar. Mozambik mulai bertransformasi menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di Afrika. Hari ini, Mozambik adalah negara yang penuh harapan dan potensi. Meskipun masih menghadapi berbagai tantangan sosial dan ekonomi, seperti ketimpangan dan dampak perubahan iklim, negara ini terus bergerak maju. Dari kota Maputo yang ramai dengan arsitektur Art Deco yang menawan, hingga keindahan kepulauan Kuirimbas dan Bazaruto yang menjadi surga bagi para penyelam,
Mozambik menawarkan perpaduan unik antara sejarah, budaya, dan keindahan alam. Rakyatnya, yang terdiri dari berbagai kelompok etnis dengan bahasa dan tradisi yang beragam, hidup berdampingan, menciptakan mozaik budaya yang sangat kaya. Perjalanan Mozambik adalah bukti ketangguhan semangat manusia dalam menghadapi berbagai rintangan. Dari kerajaan kuno yang makmur, melewati masa kolonialisme yang pahit, perjuangan kemerdekaan yang heroik, perang saudara yang menghancurkan, hingga era modern yang penuh harapan. Sejarah Mozambik adalah kisah tentang ketahanan, transformasi, dan semangat yang tak pernah mati. Negara ini mengajarkan kita bahwa bahkan dari masa lalu yang paling sulit sekalipun, masa depan yang lebih cerah selalu mungkin untuk dibangun. Terima kasih sudah menyimak perjalanan panjang kita menelusuri sejarah Mozambik. Semoga cerita ini memberikan wawasan baru bagi kalian semua. Jangan lupa untuk suka, bagikan, dan berlangganan saluran kami untuk konten sejarah menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.